Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, saya berharap saudara dalam keadaan baik walaupun di era new normal seperti ini. Biarlah saudara tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Nah, di dalam pembelajaran Alkitab secara berseri, kita mulai hari ini kita akan belajar dari kitab Efesus. Menarik sekali untuk belajar dari kitab Efesus karena kita akan melihat bagaimana ada doktrin, kemudian ada hal-hal praktis yang boleh kita terapkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari pasal 1, ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan bersama-sama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, mungkin di antara saudara sedang galau dengan yang namanya status. Misalnya, saudara nggak mau dijuluki Jones, jomblo ngenes. Maka mungkin saudara berupaya mati-matian cari pasangan, cari pacar supaya status saudara jadi nggak ngenes lagi, nggak jomblo ngenes lagi. Mungkin status saudara saat ini ditujukan kepada Anda dalam misalnya Anda dianggap remeh oleh orang lain, orang murahan atau rendahan, sehingga saudara mati-matian menaikkan status saudara, mungkin status ekonomi saudara, status sosial saudara, dengan mungkin kerja mati-matian atau mungkin banyak hal yang saudara lakukan supaya saudara lebih baik lagi dipandang oleh orang lain. Tapi saudara, tahukah Anda bahwa ada status yang mulia, status yang begitu berharga, yang merupakan anugerah Tuhan, pemberian Tuhan untuk kita? Tahukah Anda bahwa status mulia yang diberikan, dianugerahkan kepada saudara itu tidak bisa dibandingkan dengan status-status yang ada di dunia ini? Nah saudara, surat Efesus, saudara kita tahu ditulis oleh Rasul Paulus sewaktu ia ada di dalam penjara. Surat ini saudara bertujuan untuk memberikan kekuatan dan dorongan semangat kepada jemaat yang ada di Efesus agar mereka tetap setia kepada Injil Tuhan. Nah saudara, anugerah keselamatan telah dinyatakan di dalam kehidupan umat Tuhan, khususnya anggota jemaat yang ada di Efesus. Nah saudara-saudara, keselamatan itu adalah untuk semua bangsa. Kita tentu ingat saudara pembelajaran kita di dalam kisah para rasul yang lalu, bagaimana Paulus sewaktu memasuki kota Efesus. Di sini Paulus mengalami banyak tantangan, namun Injil terus diberitakan dan banyak orang percaya di sana. Nah, dalam surat ini saudara-saudara kita melihat ada nasihat, ada perintah, ada dorongan dari Rasul Paulus agar jemaat tetap percaya kepada Kristus yang dapat menjadi kekuatan bagi mereka, dan mereka terus diberikan keberanian untuk memberitakan kasih Tuhan, menjadi saksinya. Nah, salam pembuka yang kita baca memberikan satu pembelajaran penting bagi kita untuk memahami siapa diri kita di dalam Kristus yang kemudian dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya, di dalam pasal-pasal berikutnya. Nah saudara, dalam ayat 1 dan 2 di dalam pasal pertama ini, Paulus membukanya dengan suratnya dengan satu salam yang indah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus. Panggilan Yesus menjadikan dirinya hambanya. Ini bukan karena kehendak dirinya, kemauan dirinya. Saudara, Paulus selalu kagum. Dia selalu mensyukuri akan satu kenyataan di dalam hidupnya, bahwa oleh kehendak Allah, atas panggilan Allah, menjadikan dirinya sebagai seorang rasul. Saudara, dia tidak memiliki kemuliaan lain di dalam hidupnya selain daripada Allah yang memanggilnya, bahwa dalam keajaiban anugerah Allah yang menakjubkan itu memanggil dirinya. Kita mengetahui bahwa sebelumnya Paulus adalah seorang penganiaya umat Tuhan. Nah saudara, Kristus telah memenangkapnya. Kristus telah menjadikan dirinya, mengubahkan untuk menjadi seorang rasul, dan mengutus dirinya untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Nah saudara, Paulus tidak memberikan kredensial lain. Dia tidak merujuk kepada pelatihannya dari seorang guru besar yang bernama Gamaliel, atau latar belakang kehidupannya, silsilah Ibraninya, atau kecemerlangan, kecerdasannya, atau hal yang lainnya. Saudara, tidak ada yang dibanggakan. Dia hanya mengatakan, saya hanya seorang rasul oleh karena kehendak Tuhan. Kehendak Allah yang memanggil dirinya untuk menjadi pemberita Injilnya. Nah saudara, sebutan
Yang kedua, kita melihat sebutan kepada jemaat, yaitu orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, adalah untuk mengingatkan kembali kepada jemaat Efesus tentang status mereka sebagai milik Kristus. Orang-orang kudus adalah mereka yang sudah dipisahkan dari dunia, yang dikhususkan bagi Allah. Orang-orang percaya adalah mereka yang dipanggil oleh Kristus untuk menjadi percaya. Sebutan orang kudus bukan untuk menunjukkan orang-orang ini tidak mengalami pergumulan atau masalah. Sebutan orang-orang kudus adalah orang-orang yang masih dilanda pergumulan dan kesulitan, yang memiliki pergumulan di rumah, memiliki masalah di tempat kerja atau masalah di tempat yang lain. Tetapi satu hal yang luar biasa tentang orang-orang kudus ini adalah bahwa mereka di tengah masalah dan pergumulan yang mereka alami, mereka memiliki Tuhan. Orang-orang kudus memang masih tinggal dan berada di dalam dunia, namun tentu saja memiliki hal yang berbeda, yaitu apa? Gaya hidup mereka berbeda dari dunia. Saudara, anugerah Allah melalui Kristus Yesus harus dipahami, dimengerti dengan baik dan benar oleh saya dan saudara. Dengan memahami ini tentu saja saudara untuk mengingatkan kembali siapa diri kita di hadapan Allah, yaitu pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kristus Yesus saudara memberikan satu pemahaman yang penting bagi kita saat ini, yaitu apa? Bahwa pada saat kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi percaya, hidup kita diubahkan. Hidup kita sudah menjadi milik kepunyaannya. Artinya saudara, bahwa kita berpikir, kita bersikap, kita bertindak adalah di dalam lingkup anugerah Kristus bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Saudara-saudara, sebagai satu anggota tubuh Kristus, kita dapat saling menumbuhkan. Kita semua saudara sudah ditebus oleh Kristus, maka lazimnya kita hidup bukan lagi untuk diri kita, melainkan hidup untuk Kristus. Apakah kita sungguh menyadari status kita yang mulia ini? Kita adalah anak Tuhan yang tentu saja hidup sesuai dengan aturan mainnya Tuhan. Ini bukan sekedar status yang cuma nempel, namun sesungguhnya status ini adalah untuk menunjukkan kepemilikan, yaitu bahwa kita sudah menjadi milik kepunyaan Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menyadari status kita, tentu dalam setiap aspek hidup kita adalah untuk Tuhan. Tidak ada pemisahan lagi antara hidup saya di dunia kerja dengan dunia rohani saya. Justru saudara, disinilah keunikannya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, tetap kita harus ingat status kita adalah anak-anak Tuhan. Relasi dengan Tuhan harus terjaga dengan baik. Relasi dengan saudara seiman demikian juga harus terjaga dengan baik, supaya kita dapat saling menumbuhkan, supaya menjadi serupa dengan Kristus. Kurang lebih saudara, kita 5 bulan ini berada dalam situasi yang berbeda. Situasi yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi seperti ini. Kita banyak mengalami perubahan, baik dalam hal beribadah, di dalam hal kebersamaan, dan juga di dalam pelayanan-pelayanan kita berikutnya. Kita memang perlu memikirkan ulang tentang acara-acara kebersamaan kita, kegiatan-kegiatan gerejawi kita. Namun sesungguhnya yang paling penting adalah pengenalan kita akan Kristus seharusnya, saudara, semakin dalam, semakin bertambah, di mana kita dapat semakin menyelami dan mengalami kedalaman kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Betapa berharganya kita bahwa dalam Kristus kita adalah orang-orang kudus yang masih diberi kesempatan untuk tinggal di dunia ini, memahami kehidupan kita sehari-hari, menjalaninya dengan satu keyakinan bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai kita. Biarlah pembelajaran hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan melalui salam pembuka dari Rasul Paulus menunjukkan siapa diri kami yang sesungguhnya. Kami adalah orang-orang berdosa yang sekarang sudah ditebus oleh darah-Mu, dan sekarang kami sudah menjadi milik-Mu. Ingatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami yang real ini Tuhan, supaya kami tetap menjadi saksi-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.